adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Erni hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Tentunya bersama Yesus semuanya sukacita. Benar? Yes. Oke, hari ini yang penuh sukacita dan juga bersyukur karena kasih setia Tuhan yang selalu ada buat kita. Ayo kita semuanya kita mau beribadah. Sebelum kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Erni berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini oleh karena kasih Tuhan yang ada bagi kita semua. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menyenangkan hati Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yes, oke. Dalam satu minggu itu ada berapa hari? 7 kan? Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, hari ini hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu itu hari Sabat di mana kita berhenti dari segala kegiatan kita dan kita mau datang pada Tuhan Yesus, kita mau beribadah pada Tuhan Yesus, kita mau berdoa menyembah Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Siap? Semuanya berdiri. Yuk kita menaikkan pujian Senin, Selasa. Yuk. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku selalu memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku selalu memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Segalanya. Benar-benar itu enggak? Segalanya Tuhan Yesus. Jadi Senin, Selasa semuanya memang kita menyembah dan memuji Tuhan Yesus terus. Benar enggak? Kita selalu berdoa pada Tuhan Yesus. Tapi di hari Minggu kita benar-benar datang kepada Tuhan Yesus. Kita beribadah. Nah, kita lanjutkan pujian. Kita mau naikkan pujian lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tahu nggak adik-adik? Dalam kekuatan Tuhan Yesus, kita tidak perlu namanya ada takut. Tidak perlu namanya ada khawatir. Tapi jangan juga kita jadi sombong karena kita mungkin kita jadi berani. No, tidak boleh. Kita tidak boleh memegahkan diri.
Karena keberanian kita jadi berani, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Semua itu karena Tuhan Yesus. Benar enggak? Ada kekuatan Tuhan Yesus dalam diri kita. Oke, kita naikkan pujian ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yo, semangat! Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay. Yes. Oke adik-adik, kali ini kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian, suatu lagu yang baru buat kita mungkin, tapi sebenarnya lagu lama ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita adalah generasi yang telah ditebus. Dan kita menjadi generasi yang membawa diri untuk menjadi saksinya Tuhan. Siapa yang menjadi saksinya Tuhan? Angkat tangan. Untuk menjadi saksi Tuhan, kita tidak perlu takut dan jangan khawatir. Oke? Siap? Kita naikkan pujian ini dan kita mau buka hati kita mau dengar firman Tuhan. Menyembahmu Yesus, sukacitaku, karena Engkau Tuhan, Juru selamatku. Akulah generasi yang telah ditebus hanya oleh darah Kristus. Satu keluarga kami bersekutu
dan terus dibentuk oleh kuasa firman-Mu. Kamilah generasi yang memberi diri untuk menjadi saksi Kristus. Kami siap berdiri bagi Indonesia, untuk suku, bangsa, kaum dan bahasa. Dunia perlu dengar salib tanda kasih-Mu. Ini hidup kami sepenuhnya milik-Mu, melihat senyum-Mu. Hati kami rindu bawa generasi ini jadi generasi bagi Kristus. Menyembah-Mu Yesus, sukacitaku, karena Engkau Tuhan, juru selamatku. Akulah generasi yang telah ditebus hanya oleh darah Kristus. Satu keluarga kami bersekutu dan terus dibentuk oleh kuasa firman-Mu. Kamilah generasi yang memberi diri untuk menjadi saksi Kristus. Kami siap berdiri bagi Indonesia, untuk suku, bangsa, kaum dan bahasa. Dunia perlu dengar salib tanda kasih-Mu. Ini hidup kami sepenuhnya milik-Mu, melihat senyum-Mu. Hati kami rindu bawa generasi ini jadi generasi bagi Kristus. Kami siap berdiri bagi Indonesia, untuk suku, bangsa, kaum dan bahasa. Dunia perlu dengar salib tanda kasih-Mu. Ini hidup kami sepenuhnya milik-Mu, melihat senyum-Mu. Hati kami rindu bawa generasi ini jadi generasi bagi Kristus. Kami siap berdiri bagi Indonesia, untuk suku, bangsa, kaum dan bahasa. Dunia perlu dengar salib tanda kasih-Mu. Ini hidup kami sepenuhnya milik-Mu, melihat senyum-Mu. Hati kami rindu bawa generasi ini jadi generasi bagi Kristus.
Bahwa generasi ini jadi generasi bagi Kristus. Bahwa generasi ini jadi generasi bagi Kristus. Yes, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami generasi penerus Tuhan. Kami yang telah ditebus oleh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan jadikan kami saksi-Mu. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut Tuhan Yesus. Kami tidak akan khawatir, karena kami percaya ada Tuhan yang selalu ada bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini anak-anak-Mu Tuhan mau dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar setiap kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan hari ini Kak Linda boleh menjumpai adik-adik di rumah. Apa kabar semuanya? Kak Linda percaya dan berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, Kak Linda mau tanya nih, ada yang masih ingat firman Tuhan yang disampaikan Kak Nining minggu yang lalu? Ada yang ingat? Ya, Kak Nining sampaikan tentang hal-hal yang harus kita lakukan di tahun yang baru ini. Oh ya, ini baru pertama kali Kak Linda menjumpai adik-adik ya di tahun yang baru. Gak ada salahnya ya Kak Linda ucapin selamat tahun baru, tahun 2022. Nah, kembali lagi tadi Kak Nining sampaikan apa ya minggu yang lalu? Tentunya kita harus semangat menjalani tahun yang baru ini. Lalu apalagi? Ada yang masih ingat? Kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Lalu kita juga harus rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Linda mau bagikan untuk adik-adik hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di tahun yang baru ini. Apakah itu? Ya, pertama, jangan takut. Iya, jangan takut. Ayo, ada nggak di sini yang sering merasa takut? Takut apa ya? Adik-adik bisa sebutkan satu persatu. Takut apa? Takut, aku takut nggak naik kelas Kak, karena belajarnya nggak maksimal. Lalu takut apa lagi? Aku takut orang tuaku kena PHK. Gimana nanti hidup kami? Lalu ada yang takut apa lagi? Aku takut gelap Kak. Oh ya, nggak apa-apa. Semua bebas menyampaikan apa yang membuat dirinya takut. Nah, adik-adik, kalau kita baca Alkitab kita, Tuhan selalu mengatakan jangan takut. Baik di perjanjian lama maupun juga di perjanjian baru. Ada banyak kata-kata Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan jangan takut. Kita ambil contoh di perjanjian lama, Tuhan pernah berfirman kepada Abraham waktu itu. Sebelum namanya menjadi Abraham, jadi waktu namanya masih Abram, Tuhan pernah berfirman. Firman Tuhan adalah, jangan takut, aku ini Allahmu dan perisaimu. Ya, itu di perjanjian yang lama. Lalu di perjanjian baru juga ada Tuhan berfirman. Adik-adik masih ingat nggak cerita firman Tuhan tentang Petrus yang saat itu ada di perahu,
kemudian perahunya diombang-ambingkan oleh gelombang dan badai yang besar. Kemudian mereka menjadi takut. Takut apa waktu itu? Takut tenggelam. Iya, kalau tenggelam nanti semuanya mati. Jadi semua murid-murid, termasuk Petrus juga saat itu takut. Lalu Tuhan datang, Tuhan berjalan di atas air, dan apa yang Tuhan sampaikan saat itu? Tenanglah, aku ini jangan takut. Iya, saat itu firman Tuhan kepada Petrus, tenanglah, aku ini jangan takut. Nah, adik-adik, saat ini tadi kan Kak Linda sudah tanya apa yang menyebabkan adik-adik takut. Nah, apapun yang menjadi penyebab ketakutan adik-adik, ketakutan Kak Linda untuk berjalan di tahun yang baru ini, firman Tuhan yang datang kepada Abraham, juga firman Tuhan yang datang kepada Petrus waktu itu, datang juga kepada Kak Linda dan adik-adik. Firman Tuhan berkata apa? Jangan takut. Iya, kita harus pegang firman Tuhan ini supaya kita tidak takut dan supaya kita tetap kuat, tetap berani berjalan, melangkah bersama Tuhan di bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya sampai di bulan Desember. Dan kemudian memulai tahun yang baru lagi bersama Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan apa? Jangan takut. Jadi ingat ya, jangan yang pertama adalah jangan takut. Iya. Sekarang Kak Linda mau ajak berdoa. Yuk adik-adik, taruh tangan kanannya di dada, kita mau berdoa untuk semua ketakutan kita untuk menjalani tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar firman Tuhan lagi. Engkau mengingatkan kepada kami lagi untuk tidak takut. Untuk kami jangan takut menjalani hari-hari. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang sudah menyertai kami, menolong kami di tahun 2021 adalah Tuhan yang sama, yang juga akan menyertai kami, menolong kami, bahkan memegang tangan kami, menjalani hari-hari kami di tahun baru ini, tahun 2022. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami tidak akan menjadi takut. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Nah, jangan yang pertama tadi sudah, jangan takut. Kemudian, jangan yang kedua adalah jangan sombong. Iya, sekarang Kak Linda mau tanya nih, coba adik-adik, ada nggak yang sering merasa dirinya sombong? Nah, nggak ada ya adik-adik, nggak ada yang ngaku. Kok Kak Linda bisa bilang gitu? Nah, coba deh kita cek and recheck diri kita. Hal-hal yang kecil aja ya. Nah, ini kan sudah mulai sekolah tatap muka ya. Kalian sudah beberapa minggu ini. Nah, adik-adik, Kak Linda mau tanya, adik-adik pernah nggak berperasaan atau dalam hati nih, lihat temennya dia diantar sekolah pakai motor. Aku sekarang nih pakai mobil. Terus mulai pikir, aku lebih kaya, aku lebih hebat. Atau di kelas dia mulai nggak bisa jawab pertanyaannya dari Pak Guru atau Bu Guru. Sekarang aku lebih bisa nih, aku lebih pinter nih sekarang dari dia. Ada nggak yang kayak gitu dalam hati? Semoga sih nggak ada ya. Tapi kalau ada, itu adalah tanda-tanda bahwa kita mulai sombong. Kita mulai merasa diri kita lebih daripada orang lain. Lebih apa? Lebih kaya, lebih pinter, lebih diberkati Tuhan. Lebih apa lagi? Pokoknya kita merasa kita yang lebih. Kita semua yang merasa kita yang lebih. Nah, itu adalah tanda-tanda kesombongan. Dan tahun ini, mumpung masih bulan Januari, Tuhan mau supaya kita semua berjalan bersama Tuhan dan tidak sombong. Jangan sombong. Karena sombong itu bahaya banget loh adik-adik. Di firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 6b. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama Yakobus 4 ayat 6b. Karena itu ia katakan,
Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sombong itu sama dengan congkak, ya. Tuhan menentang, Tuhan marah, Tuhan nggak suka dengan orang-orang yang sombong. Tuhan maunya kita hidup dengan rendah hati. Firman Tuhan kita bisa baca tentang Lucifer, malaikat yang dibuang Tuhan. Karena apa? Karena sombong. Jadi adik-adik, Kak Linda dan kita semua harus berjalan bersama Tuhan tahun ini. Tidak boleh sombong. Sebaiknya kita harus rendah hati. Jadi lawan katanya itu sombong, lawan katanya rendah hati. Terus ada yang bilang begini, Kak, aku itu nggak sombong, aku sangat rendah hati. Ayo, itu juga sombong, merasa bahwa dirinya rendah hati. Itu adalah tanda-tanda yang menyatakan bahwa kita sombong. Jadi sungguh-sungguh kita minta Tuhan, tolongi kita Tuhan, tolongi kami Tuhan, supaya tahun ini kami berjalan tidak menjadi orang-orang yang sombong. Kita mau berdoa sama Tuhan ya adik-adik, kita minta anugerah Tuhan untuk kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar lagi, jangan yang kedua adalah jangan sombong. Tuhan, kami sungguh-sungguh mau rindu Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk berjalan bersama Tuhan di tahun 2022 ini menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak sombong ya Tuhan. Tuhan tolongi kami, berikan kami kekuatan. Jika ada hal-hal yang membuat kami merasa bahwa kami berhak untuk sombong, kami layak untuk sombong, Tuhan tolong ampuni kami, karena segala sesuatu yang kami miliki adalah dari Tuhan, sehingga kami tidak ada hak apapun untuk menjadi sombong. Terima kasih Tuhan, tolongi kami untuk hidup dengan rendah hati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, jangan yang ketiga. Jangan yang ketiga apa ya? Pesan Tuhan untuk kita semua, jangan yang ketiga adalah jangan iri hati. Jangan iri hati. Kebalikan dengan yang tadi, adik-adik, kalau tadi sombong, merasa punya semua, merasa lebih dari orang lain. Kalau jangan yang ketiga ini, jangan iri hati ketika kalian merasa lihat teman, lihat satu lagi, kok dia punya ini ya, punya lebih, handphonenya lebih bagus, terus dia orang tuanya lebih berada, kemudian apalagi, pokoknya kalian melihat orang lain itu lebih dan kalian kurang. Kemudian timbul dalam hati, kesel sama dia, aku benci sama dia. Itu tanda-tanda kita mulai iri hati. Nah adik-adik, Tuhan juga gak mau anak-anaknya berjalan bersamanya di tahun ini, tapi ada iri hati dalam hatinya. Harus dibuang-buang semua itu iri hati, sampah-sampah dalam hati. Kita harus berjalan bersama Tuhan, gak boleh ada iri hati. Ya, adik-adik, firman Tuhan dalam Amsal, kita baca yuk sama-sama. Amsal 14 ayat 30. Ini yang mendasari kita supaya kita nggak boleh iri hati sama orang. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan apa? Tulang. Wah, ngeri banget ya adik-adik, ternyata iri hati itu bisa membusukkan tulang. Kalau udah busuk gimana? Udah bau, hal-hal yang busuk bau, itu kan jelek, nggak ada yang mau kan adik-adik ya. Jadi kalau kita mau hidup kita diberkati Tuhan tahun ini, kita mau hidup kita disenangi oleh Tuhan dan juga oleh teman-teman di sekitar kita, kita harus hidup dengan hati yang tidak menyimpan iri hati kepada orang. Jadi apa tadi? Jangan yang ketiga, jangan iri hati. Kita harus hati yang bersih, hati yang tenang seperti kata Amsal 14 ayat 30.
Gimana sikap kita kalau lihat orang lain lebih dari kita? Kita harus bersyukur. Wah, puji Tuhan ya, dia bisa ini, dia bisa itu, dia lebih. Kita berdoa supaya jika Tuhan berkenan, kita juga bisa, kita juga dapat. Misalnya dia lebih pintar ya. Tuhan, aku mau juga supaya aku pintar. Gimana? Aku harus belajar lebih giat. Aku harus semangat belajarnya. Ya adik-adik. Nah, sekarang Khalida mau ajak kita semua berdoa. Jika ada perasaan iri hati sekecil apapun kepada orang-orang di sekitar kita, kepada kakak juga mungkin, atau kepada adik, atau kepada teman-teman di sekolah, kita mau buang semua perasaan itu. Ya, yuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa. Jika ada di antara kami yang iri hati kepada sesama kami berdoa Tuhan tolong kami supaya kami boleh hidup dengan hati yang bersih. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap perasaan-perasaan yang Tuhan tidak berkenan. Perasaan takut, perasaan sombong, perasaan iri hati, supaya tidak ada lagi dalam hidup kami. Kami sungguh mau ya Tuhan, berjalan bersama Tuhan di tahun yang baru ini, tahun 2022, dengan tidak takut, tidak menjadi orang-orang yang sombong, dan juga tidak iri hati. Kami tahu hanya Tuhan yang mampu memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berjalan dari kemenangan kepada kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.